Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi teman semua, jumpa lagi dengan saya Omar Hamsan tanpa pemanis buatan. Ya, jadi pada video kali ini saya akan membahas soal request ya, permintaan soal dari salah satu rekan kita untuk dibahaskan tentang soal perbandingan yang menggunakan 3 variabel ya. Jadi saya akan membahas soal tersebut dan di akhir video akan ada oleh-oleh yang saya berikan. Jadi kalian semua bisa ya merequest soal kalau misalkan mau di request soalnya ataupun materi apa yang mau dibahaskan. Disampaikan saja di kolom komentar ya. Nanti kita susun soalnya kemudian dibahaskan dalam bentuk video seperti ini. Ya, jadi saya mengawali dari soal nomor 19 ya, perbandingan 2 variabel dulu ya, yang menggunakan perbandingan senilai atau berbalik nilai. Untuk nomor 19, tidak apa-apa saya langsung bahaskan. Nah, di sini soalnya diketahui lamanya belajar mandiri siswa sebanding dengan nilai ujian ya. Di sini sebenarnya sudah ada kata kuncinya yaitu sebanding. Berarti ini langsung kita kenal bahwa ini adalah perbandingan senilai. Jika siswa dengan nilai 90 melakukan belajar mandiri 12 jam per hari, maka lamanya belajar mandiri siswa dengan nilai 60 adalah berapa? Ini gampang saja ya. Kita susun dulu. Di sini ada time waktu, di sini ada produk. Nah, di sini kalau waktunya itu 12 jam ya, 12 jam itu maka nilainya dia mendapatkan 90 ya. Nah, berapa lama belajar? Berapa di sini waktunya? Kalau misalkan nilainya itu mendapatkan 60. Nah, teman-teman semua, jadi kalau misalkan di sini berkurang, otomatis kalau misalkan nilainya ini berkurang ya, maka otomatis waktu belajarnya juga kurang dari 12 ya. Nah, kalau di sini berkurang, ini juga berkurang, maka ini termasuk perbandingan senilai. Meskipun tadi sudah disampaikan bahwa kalau ada redaksi seperti ini, maka dia menggunakan konsep perbandingan senilai. Jadi kalau misalkan perbandingan senilai itu tinggal kita kali silang ya, seperti ini. Ya. Jadi T dikali 90 ditulis saja 90T ya. Kemudian 12 dikali 60, 12 dikali dengan 60. Tinggal kita coret-coret manja yang bisa dicoret manja. Nolnya bisa dicoret dulu. Kemudian 9 dengan 6 bisa kita coret manja. 9 dengan 12 juga bisa ya. Masing-masing bagi 9 dengan 12 masing-masing bagi 3. Ini 3, di sini 4. Seperti itu ya. Kemudian 3 dengan 6 juga bisa dicoret manja. Tinggal di sini 2, di sini 1. Jadi T sama dengan 4 kali 2 dapatnya adalah 8 jam. Delta jawabannya ya. Oke, nah di video berikutnya dan semua saya memberikan kesempatan 10 detik dulu ya. Untuk dicoba dipahami, kalau misalkan mau dikerjakan dan dirasa tidak cukup waktunya, videonya bisa di stop untuk dikerjakan ya. Baik, silakan dikerjakan. Ya, baik, waktu habis ya. Saya kira kalian sudah mendapatkan jawabannya di sini. Suatu pekerjaan saya ganti cinta dulu. Suatu pekerjaan diselesaikan oleh 8 orang dalam waktu 4 hari. Berapa orang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam waktu 2 hari? Di sini saya menggunakan T waktu dengan orangnya atau pekerja ya. Waktunya di sini 4 hari ya, itu dikerjakan oleh 8 orang. Kemudian berapa orang yang dibutuhkan? Di sini berarti O-nya yang ditanyakan. Jika menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam waktu 2 hari ya. Kalau misalkan di sini berkurang waktunya, maka otomatis orang yang dibutuhkan itu harus lebih besar, harus lebih banyak daripada 8 ini. Kalau di sini ada yang berkurang, ada yang bertambah, berarti perbandingan berbalik nilai ya. Yang cara kerjanya tinggal dikali lurus seperti ini, dikali sesamanya. Jadi di sini 2 dikali O, kemudian sama dengan 4 kali 8 ya. Oke. Nah, sekarang tinggal kita selesaikan baik-baik secara kekeluargaan. 2 dengan 4 kita bisa coret manja, masing-masing bagi 2. Di sini tinggal 2. Jadi O-nya sama dengan 2 dikali 8, dapatnya adalah 16 orang ya. Jadi jawabannya adalah alfa. Bisa ya, teman? Nah, kita lanjut ke soal nomor 21 ya, silakan. Nah, ini yang menggunakan konsep perbandingan dengan menggunakan 3 variabel ya. Coba kita lihat nanti pembahasannya seperti apa.
Nah, di sini diketahui bahwa 20 pekerja dalam waktu 6 hari mampu memproduksi 360 kursi, ya. Jika terdapat 30 pekerja yang bekerja selama 8 hari, maka berapa kursi yang dapat dibuat? Nah, di sini saya menggunakan rumus TOP, ya. T O dengan P, di mana T adalah time, waktu, O adalah orangnya, pekerjaannya, P adalah produk atau sasarannya, ya, seperti itu. Nah, waktunya di sini itu 6 hari dikerjakan oleh 20 orang, seperti itu, ya, 20 orang. Kemudian di sini P-nya adalah 360 kursi, ya. Nah, jika terdapat 30 pekerja, berarti 30 di sini. Kemudian dikerjakan selama 8 hari. Ya, berapa di sini kursi yang dapat dibuat? Anggaplah P-nya. Nah, ini cara kerjanya teman-teman. Seperti ini caranya. Coba saya ganti cinta dulu. Ini kita kalikan ya. Kita kalikan ini, kita satukan. Kemudian kita kali ke sini. Oke? Nah, begitupun dengan yang ini. 8 dengan 30. Jadi time dengan orangnya itu bisa dikalikan. Kemudian dikalikan dengan, dikali silang dengan produknya. Ditulisnya seperti ini teman-teman. Jadi 20 atau 6 dikali 20 dikali dengan P sama dengan 8 dikali dengan 30 dikali dengan 360 ya. Tidak usah kita kalikan dulu, nanti di sini ada yang bisa dicoret-coret manja ya. Misalkan yang mana yang kita bisa coret manja, misalkan 20 dengan 30 ini bebas ya. 20 dengan 30 masing-masing bagi berapa? Masing-masing bagi 10 ya. Di sini 2, di sini tinggal 3, seperti itu. Kemudian 6 dengan 360 bisa. Masing-masing bagi 6. Di sini 6, di sini 1 maksudnya, di sini tinggal 60. Jadi 2P sama dengan 8 dikali 3 dikali 60. 8 dengan 2 bisa dicoret manja, tinggal 4. Jadi P-nya sama dengan 4 kali 3, 12. 12 dikali 60 dapatnya 720 kursi. Jawabannya bravo. Bisa ya teman-teman dipahami? Kalau bisa coba kita next lagi nomor 22, silakan. Oke, bisa ya. Coba disimak. Di sebuah perusahaan konstruksi, 18 pekerja dapat membangun 24 rumah kecil dalam waktu 12 hari. Jika terdapat 24 pekerja yang bekerja di proyek yang sama, maka berapa hari yang diperlukan oleh mereka untuk membangun 40 rumah kecil? Nah, sama prinsipnya ya, kita menggunakan rumus TOP seperti ini. Waktunya di sini adalah 12 hari ya. 12 hari oleh 18 pekerja menghasilkan 24 rumah kecil ya, seperti ini. Kemudian jika terdapat 24 pekerja, berarti di sini. Kemudian di proyek yang sama, berapa hari yang diperlukan? Berarti T-nya di sini yang ditanyakan untuk membangun 40 rumah kecil. Nah, caranya sama dengan tadi nomor 21. Ya, ini kita bisa satukan 12 dengan 8 kita kalikan, kita kali ke sini, ya. Begitupun dengan T dengan 24 dikalikan, kita kalikan ke situ. Nah, sekarang tinggal kita selesaikan baik-baik secara kekeluargaan ya. 12 dikali dengan 18 dikali dengan 40 seperti itu sama dengan T dikali dengan 24 dikali dengan 24. Oke? Nah, sekarang kalau misalkan ada yang bisa dicoret-coret manja, boleh ya. Yang mana yang bisa? Misalkan 24 dengan 40 bisa ya. Masing-masing bagi 4. Ya, di sini berarti 10, di sini tinggal 6. Seperti itu ya. Yang mana lagi yang bisa? 12 dengan 24. Masing-masing bagi 12. Di sini 1, di sini 2. Masih ada yang bisa dicoret manja? 18 dengan 6. Nah, di sini 1, di sini 3. Jadi 3 dikali 10, 30 sama dengan T berarti 6 kali 1 kali 2 ya. Tinggal 1 kali 2 berarti 2. Jadi T-nya dapat 30 bagi 2, dapatnya adalah 15 Charlie. Ya, coba dipahami ya tentang semua. Kalau misalkan masih bingung, bisa ditanyakan di kolom komentar tentang coret-coretnya ini. Kalau saya yakin kalau kalian semua mengulang ya pembahasannya, untuk coret-coretnya ini sudah langsung dapat ya. Oke, coba nomor 23, silakan.
Ya, bisa ya teman-teman semua untuk nomor 23. Saya yakin kalian semua sudah mendapatkan apa jawabannya. Kita tuliskan dulu topnya, ya. Nah, di sini pada sebuah proyek konstruksi 10 pekerja, berarti 10 di sini dapat menyelesaikan pembangunan 25 meter. Di sini berarti ya dalam waktu 10 hari. Oke. Berapa meter jalan yang dapat dibangun? Berarti di sini ditanyakan yang dibangun oleh 15 pekerja dalam waktu 12 hari. Oke, berarti caranya sama dengan tadi. Kita satukan yang ini 10 kali 10, kemudian dikali dengan yang P. Ini 12 kali 15 dikali dengan 25. Nah, sekarang 10 kali 10, tidak usah kita cari dulu hasilnya. 12 dikali 15 dikali dengan 25. Ada yang bisa dicoret-coret manja? Silakan. 10 dengan 12 bisa dicoret manja, masing-masing bagi 10 dengan 15 bagus ya, maaf. Ini sebenarnya bisa 10 dengan 12, tapi saya cari yang kelipatan 5. 10 dengan 15 masing-masing bagi 5, di sini 2, di sini 3, bisa ya. Kemudian 10 dengan 25 masing-masing bagi 5 lagi, di sini 2, di sini 5. Oke? Jadi 2 kali 2 4, 4P sama dengan 12 dikali 3 dikali 5. 12 dengan 4 bisa ini 3. Jadi P-nya sama dengan 3 kali 3 9, 9 kali 5 45. Jawabannya adalah delta. Ya, bisa ya teman-teman. Baik, next lagi nomor 24. Kita gas terus. Silakan. Ya, waktu habis. Saya kira kalian sudah mendapatkan apa jawabannya. Di sebuah peternakan 8 kambing dapat memakan 40 kg rumput dalam waktu 5 hari. Berapa kilogram rumput yang dapat dimakan oleh 12 kambing dalam waktu 7 hari? Ini tidak apa-apa kita menggunakan top ya. Nanti orangnya kita ganti dengan B, simbol B. Jadi T ini hewan atau binatangnya ya. Di sini P. Tidak apa-apa ya. Kemudian waktunya di sini adalah 5 hari. Kemudian banyaknya kambing itu 8, yang mau dimakan adalah 40. Seperti itu ya. Kemudian berapa kilogram rumput? Di sini tidak ditahu. 12 kambing berarti 12 di sini dalam waktu 7 hari. Caranya sama ya. Ini kita kalikan 5 kali 8 dikali P. Jadi 5 dikali 8 dikali P sama dengan 7 kali 12 kali 40. Jadi 7 dikali 12 dikali dengan 40. Sekarang tinggal kita coret-coret manja yang bisa dicoret-coret manja. 5 kali 8, 40 bisa dicoret manja dengan 40 ini. Bisa ya. Jadi P-nya tinggal 7 kali 12 itu dapatnya 84. Tidak cukup 1 menit ya. Ya hanya beberapa detik dapat jawabannya. Jawabannya C 84. Nah, untuk 6 nomor berikutnya, 6 nomor ini saya berikan oleh-oleh ya. Ini sedikit agak banyak untuk menambah lagi pengetahuan dari teman-teman semua untuk memperdalam lagi pemahaman tentang perbandingan variabel 3 variabel ini ya. Yang pertama ini oleh-oleh pertama coba-coba dikerjakan ya. Saya berharap kalian semua mengerjakan. Kemudian oleh-oleh kedua ini ya. Kemudian oleh-oleh ketiga. Kemudian 3 nomor berikutnya ini agak sedikit berbeda soal-soalnya, tapi tidak apa-apa, coba-coba kalian kerjakan ya. Ini oleh-oleh keempat, kemudian oleh-oleh kelima ini, dan oleh-oleh keenam adalah yang di sini. Semakin banyak oleh-oleh semakin pas ya. Itu semakin bisa menambah pemahaman teman-teman semua untuk mengerjakan soal-soal perbandingan. Ya, baik ya, saya kira sampai di sini untuk sementara ya. Saya berharap kalian semua mengerjakan. Nanti kita bahaskan lagi di kesempatan berikutnya dari semua oleh-oleh ini. Baik, saya kira sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi.